Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Silman Rafian Usul dari kelas Asasi Al-Quran. Saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama yaitu sifat-sifat huruf, yang kedua gharaibul Quran, yang ketiga membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Yang pertama sifat-sifat huruf, yaitu dibagi menjadi 3: sifat huruf yang berlawanan, sifat huruf yang tidak berlawanan, dan gabungan huruf. Yang pertama sifat huruf yang berlawanan, yang pertama yaitu hams, yang artinya desis, berlawanan dari jar, yang artinya tanpa desis. Yang kedua syiddah, yang artinya kuat, lawan kata dari syiddah yaitu tawasud atau rokhawa, yang artinya tawasud tengah, rokhawa lemah. Yang ketiga isti'la, yang artinya terangkat, lawan kata isti'la yaitu istifal, dan yang artinya tak terangkat. Idbaq, yang artinya menempel, lawan dari idbaq adalah infitah, yang artinya renggang. Dan yang kelima itlaq, yang artinya licin, lawan kata dari itlaq ialah ismat, yang artinya tertahan. Yang kedua yaitu sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama syafir, atau yang artinya siulan. Contoh dari hurufnya adalah shad dan shin. Qalqalah, pantulan. Contoh dari hurufnya yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Yang ketiga yaitu tafashi, yang lawan artinya meluas. Contoh dari hurufnya yaitu shin. Berikutnya inhiraf, yang artinya miring atau condong. Contoh hurufnya yaitu lam dan ro. Takrir, getaran, yang contoh hurufnya adalah ro. Gunah, yang artinya dengung, yaitu contoh hurufnya mim bertasydid dan nun bertasydid. Istihalah, yaitu artinya memanjang, contoh hurufnya yaitu do. Yang terakhir yaitu lain atau lunak, contoh hurufnya yaitu hamzah, wawu, dan ya, dan hamzah ya. Dan yang terakhir yaitu gabungan huruf, huruf hamas, gabungan hurufnya yaitu fahathahu syakhsun sakat. Dan yang huruf jahar azuma waznu qari dhi waddi jadda tolabu. Yang berikutnya yaitu huruf syiddah, ajidaqati bakatu. Huruf tawasud yaitu lin umaro. Huruf rokhawah yaitu khud, ghidha, hadhin, kudda, syawsa, ziya, sa'i. Huruf isti'la yaitu khusa, sauti, kidhu. Huruf istifal thabata, izu, mayujawwidu harfahu idshalla syaka. Huruf idbaq shad, do, to, dho. Huruf infitah man akhadha wajada sa'atan fazaka hakun lahu syurbu ghaithin. Huruf itlaq yaitu qarramin lubi. Huruf ismat jiz, ghasya, sakidi, sayyid, thiqata, in idh wa'dhuhu yahudduka. Dan poin kedua yaitu gharaibul Quran. Gharaibul Quran adalah bacaan qiraat ayat suci Al-Quran yang aneh dalam pendengaran dan tidak sesuai dengan kaidah bacaan pada umumnya. Dalam Al-Quran, kalimat yang tergolong gharaib ada 5 macam yang tersebar dalam 5 surat, yaitu sebagian berikut. Yang pertama imalah, yang kedua ismam, yang ketiga tashil,
dan yang keempat naqal, dan yang kelima sakta. Yang pertama imalah. Imalah yang berarti condong atau miring. Kemiringannya sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasrah. Sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau bervokal E. Dan bunyinya terjadi antara fathah dan kasrah. Ini dinamakan dalam imalah kubra. Contoh dari imalah yaitu qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan yang kedua ismam yang artinya meringan. Ismam secara bahasa yaitu meringankan menyebutan harokat atau baris antara huruf yang harokat dan huruf yang sukun. Secara istilah isham sebagaimana yaitu suara dengung murni sebagai isyarat adanya dhamma dari nun yang disembunyikan. Yang contohnya yaitu qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Dan yang ketiga ialah tashil. Tashil secara bahasa berarti mempermudah dan memperlunak. Sebabnya adalah karena adanya dua hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Yang contohnya yaitu walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Dan yang keempat yaitu naqal. Secara bahasa adalah peralihan atau perpindahan. Dalam hal ini adalah terjadinya perpindahan baris hamzah kotok kepada alif lam ta'rif. Contohnya yaitu bisalismu. Yang kelima sakta, ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Pertama sebab harfi atau kalimat. Sebab ini hanya karena pertimbangan huruf atau kalimat semata, bukan karena yang lain. Contoh, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan yang kedua yaitu sakta dengan sebab pengertian atau makna. Sebab ini karena pertimbangan makna. Apabila tidak disakta akan terjadi tumpang tindih makna atau makna suatu kalimat akan terputus. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم.